Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menikmati puasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum saya yang berjudul Sabar dalam Menghadapi Ujian. Nah, dalam menjalani kehidupan ini pasti banyak sekali peristiwa yang datang kepada kita, dari yang baik dan menyenangkan hingga yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa itu tidak bisa kita pilih dan pilih, tapi peristiwa itu akan datang selang bergantinya waktu. Dan tidak sedikit pula peristiwa yang tidak mengenakan datang kepada kita, tapi itulah yang menguji iman kita. Itu semua kembali lagi kepada kita. Apakah kita akan sabar menjalaninya atau malah sibuk mengeluh kepada Allah? Jawabannya adalah ujian-ujian yang telah ditetapkan Allah akan menjadi pahala dan anugerah kepada kita. Dengan catatan, kita sabar dalam menjalaninya. Dengan kesabaran penuh, Allah menjadikan ujian tersebut sebagai anugerah yang baik kepada kita. Nah guys, dari tadi kan kita ngomongin tentang sabar nih. Sebenarnya kalian tuh tahu gak sih sabar itu apa? Atau malah cuma nyimak doang nih? Jadi, sabar itu berasal dari bahasa Arab, yakni sobaro, yang berarti menahan diri. Secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai masalah, serta mengandung akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukan teori, tetapi sabar itu perilaku kita, atau yang didapatkan dari tindakan secara tak langsung. Dalam Islam, sabar itu dibagi menjadi berbagai bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketentuan dan perintah Allah, di mana Allah menjanjikan kita surga bagi yang menjalaninya. Yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah dan menjauhkan larangannya. Yang ketiga, sabar dalam ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga termasuk di dalam iman yang terakhir, yakni iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki rencana sendiri. Tertuang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hal ini menunjukkan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang menjaga sholat dan menjalankan sabar sebagai penolong. Selain itu, Allah juga telah menjanjikan surga serta kedudukan tertinggi bagi hambanya yang senantiasa bersabar. Ada sebuah kisah seorang nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Pasti kalian tahu kan? Nah, beliau ini semasa hidupnya, Nabi Ayub ini terkenal sebagai salah satu utusan Allah yang mendapatkan begitu banyak cobaan dan datang secara bertubi-tubi. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub itu merupakan seorang nabi yang sangat kaya raya. Harta bendanya itu melimpah. Meskipun tak kekurangan apapun, dalam menjalani kehidupannya, ia tetap beriman kepada Allah. Selain itu, dirinya juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Diceritakan bahwa Nabi Ayub itu suka membagi-bagi harta bendanya, baik berupa makanan atau untuk fakir miskin, penyandang janda, anak yatim, serta ibnu sabil.
saat kondisinya sedang kaya raya, ujiannya yang datang dihadapinya dengan menjadi orang yang dermawan. Demikian pula Allah memberikan cobaan berupa kemiskinan. Ketika harta bendanya itu telah habis dan tidak menyisakan apapun, Nabi Ayub sangat sabar menghadapinya. Tanpa rasa, pokoknya intinya beliau itu sabar menjalani semuanya. Nabi Ayub juga terkenal sabar ketika menghadapi cobaan lainnya sepanjang hidupnya. Hal tersebut terjadi ketika ia menderita penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksakan harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Anas ibnu Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam berada dalam ujian selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itu selalu memberinya makan dan memberikan minum. Bahkan seluruh keluarganya menjauh lantaran penyakit yang dideritanya, serta kondisi Nabi yang mulai kehilangan harta bendanya. Meskipun demikian, ada satu orang dan 2 saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Selama 18 tahun, Nabi Ayub mengalami penderitaan. Kemudian Nabi Ayub memanjatkan doa kepada Allah. Ia meminta agar penyakit segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Al-Quran surat Al-Adniyah ayat 83 dan 84 mengisahkan sebagai berikut. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkanlah doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Alhasil, Nabi Ayub memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah dideritanya selama 18 tahun, dan ia kembali menjalankan kehidupannya seperti layaknya yang dijalani sebelum itu. Kita bisa menerapkan sabar itu kapan saja, seperti dalam bulan Ramadan ini. Bersabar menahan rasa lapar, rasa dahaga, dan hawa nafsu. Tak lain pula dalam mengontrol emosi dan menunggu waktu berbuka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah jika mencintai sesuatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Lalu, barang siapa yang marah-marah, maka dia pula berhak mendapatkan dosa kemarahannya." Hadis riwayat Ahmad. Allah selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan makhluknya. Oleh karena itu, janganlah marah dan kecewa ketika menghadapi peristiwa yang sulit. Sebaiknya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran sehingga mampu melewati masalah itu. Dan jangan lupakan, man sabara ghafira. Barang siapa bersabar, beruntunglah ia. Sekian dari saya. Harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban di Ramadan, bulan suci penuh berkah. Undur man qala, walatang dur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.